Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai 52 dengan perikop Listra dan Derbe. Dan ini merupakan bagian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca ini menceritakan mengenai tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas saat mereka memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi yang tidak menerima pengajaran mereka berusaha untuk mengusir mereka berdua dari tempat tersebut dengan cara menyebarkan fitnah bahwa seakan-akan Injil merusak kegiatan agama Yahudi. Cerita-cerita palsu itu disampaikan kepada perempuan yang terkemuka dan memiliki pengaruh besar terhadap agama Yahudi, sehingga mengakibatkan banyak orang kemudian ikut menghina mereka. Kemudian orang-orang Yahudi ini juga menghasut para pembesar kota agar mereka dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya Paulus dan Barnabas diusir dari daerah tersebut dan kemudian mereka pergi ke Ikonium. Bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk melanjutkan pemberitaan Injil di sana. Saudara, apakah yang menyebabkan Paulus dan Barnabas tidak putus asa dalam memberitakan Injil, meskipun mereka menghadapi situasi, bahkan kadang situasi itu membahayakan nyawa mereka? Jawabannya adalah karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Paulus dan Barnabas tetap berbesar hati dan tetap teguh berpegang pada iman kepada Kristus apapun kesulitan dan bahaya yang mereka hadapi. Mereka tidak kecewa meskipun mereka ditolak, bahkan difitnah dan dihina karena pelayanan yang mereka kerjakan. Mereka juga tetap berani dalam memberitakan Injil di tempat lain. Bukan karena mereka sombong, tetapi karena keyakinan mereka yang kokoh di dalam Tuhan. Ungkapan penuh dengan Roh Kudus ini juga dipakai dalam menggambarkan keberanian Petrus, Stefanus, dan juga Paulus dalam memberitakan Injil bahkan ketika nyawa mereka dipertaruhkan. Saudara, mari kita perhatikan bahwa orang yang hidupnya dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus akan tetap berbesar hati, bersukacita, dan tidak patah semangat apapun kendala dalam pelayanan mereka. Meskipun mungkin ada banyak tantangan atau kesulitan yang dihadapi, tapi mereka tidak menjadi muram atau tawar hati. Mari kita belajar dari Paulus dan Barnabas yang tidak membiarkan situasi dari luar diri mereka mempengaruhi sikap mereka dalam melayani. Mari kita meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk tetap setia dalam melayani apapun kesulitan dan tantangannya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah sikap saudara dalam melayani Tuhan? Apakah saudara mengeluh ketika segala sesuatu tidak berjalan lancar? Bagaimanakah ketika saudara harus menghadapi banyak tantangan? Apakah saudara menjadi muram, tawar hati, atau bahkan berhenti melayani Tuhan? Jika iya, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan kehidupan saudara. Mintalah agar Roh Kudus memenuhi hati saudara dengan kasih-Nya dan memberikan saudara kekuatan agar tidak mudah terpengaruh dengan situasi di luar diri saudara.
Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jika saat ini kami kembali diberikan hari yang baru, kesempatan di mana kami bisa menjalani satu hari lagi. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus belajar seperti Paulus dan Barnabas yang selalu hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kiranya dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dimanapun itu, kami berdoa biarlah kami selalu mengingat firman-Mu ini Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan semua hal dan semua aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya kami tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.